Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 April 2021 dengan judul Penebusan oleh Kekayaan Kasih Karunia Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih, karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami dan pelayanan sepanjang hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita ikuti penjelasannya. Ia, Kristus datang untuk meninggikan dan mempermuliakan kuasa pikiran kita, sehingga usaha kita dalam hidup ini tidak salah arah dan hilang. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan setiap orang yang tekun menyelidiki kebenaran. Ia datang untuk menyatakan Bapa. Ia tidak membiarkan apapun untuk mengalihkan pikirannya dari pekerjaan besar untuk memulihkan peta moral Allah dalam manusia. Dan kita harus melihat bahwa pekerjaan yang besar dan penting bagi kita ialah menerima rupa ilahi itu, menyediakan satu tabiat untuk hidup yang akan datang. Kita mesti mempergunakan kebenaran sorga untuk penggunaan khusus dalam hidup yang berguna. Dan bolehlah kita membawa semua kekayaan pengetahuan yang memberikan kepada kita kepatasan untuk kehidupan yang sebanding dengan hidup Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah setinggi langit, seluas bumi. Hanya orang-orang yang membaca Alkitab sebagai suara Allah yang berbicara kepada mereka, yang merupakan penyelidik yang benar. Mereka belajar, mereka menyelidiki harta yang tersembunyi. Mereka membukakan pengertian dan hati untuk menerima, dan mereka berdoa meminta anugerah sorga, supaya mereka boleh mendapat persediaan untuk hidup yang kekal pada hari kemudian. Sementara obor sorgawi ditaruh dalam tangannya, manusia itu melihat kelemahannya sendiri, keadaannya yang tidak berdaya, keadaan yang tiada berpengharapan, kalau memandang kepada dirinya untuk kebenaran. Ia melihat bahwa di dalam dirinya sendiri tidak ada apapun yang akan merekomendasikan dia kepada Allah. Ia berdoa memohonkan Roh Suci, wakil Kristus, untuk menjadi penuntunnya yang tetap, memimpin dia kepada segala kebenaran. Semua pengetahuan yang diperoleh dalam hidup pencobaan ini akan memantaskan kita menjadi teman-teman orang saleh dalam terang. Itulah pendidikan yang benar. Itu membawa berkat kepada diri kita sendiri dan orang-orang lain dalam hidup ini, dan akan menjamin bagi kita kehidupan yang kekal yang akan datang, dengan segala kelimpahan kekayaannya yang tidak akan binasa. Kristus mempunyai suatu rumah perbendaharaan penuh dengan karunia yang indah-indah untuk setiap jiwa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani bagi kehidupan kami.
yaitu Yesus datang untuk menguatkan setiap orang yang tekun menyelidiki kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri dan stafnya, gubernur bersama wakil, wali kota bersama wakil, bupati bersama wakil, camat, lurah, RT dan RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga gejolak alam yang terjadi, gempa bumi, banjir, dan juga badai yang sangat dahsyat. Dengan hikmat sorga, pemerintah kami dapat menolong masyarakat dan mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Oleh sebab itu pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan dan dedikasi yang berasal daripada Tuhan, curahkan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi dan juga bencana yang terjadi saat ini. Kami teringat guru-guru kami, kepala sekolah dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan menjadi milik dan bagian mereka. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka dapat memberikan pelayanan dedikasi yang terbaik dalam proses belajar mengajar kepada setiap siswa. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan akan kecurahan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.